Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Agus Eko Magio. Eh, ya, pagi ini saya akan memberikan kuliah tentang pengantar design thinking. Dalam mata kuliah, saya berikan nama Socio-Technical Design Thinking. Tapi semangatnya adalah bagaimana anugerah kita ya sebagai arsitek yang diajari mendesain itu apa yang kita hasilkan atau dan apa yang kita kerjakan bisa membawa manfaat buat masyarakat ya. Mungkin ke tahun depan mata kuliah ini akan saya ganti supaya lebih populer adalah desain dan perubahan masyarakat. Uh, Mungkin bisa lebih populer sedikit ya. Semangatnya adalah seperti itu. Oke, saya share screen materi hari ini. Ada saya bagi menjadi beberapa bagian. Mungkin nanti setelah bagian kita jeda dan supaya nggak monoton dan satu arah, kita akan tanya jawab ya per bagian. Nah, judulnya agak sedikit provokatif ya. Memang sengaja saya buat provokatif karena eh, ya, kemarin saya ketemu ngobrol banyak 1 jam dengan Bu Indah. Kami mendiskusikan tentang comfort zone ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau kita selalu merasa di dalam comfort zone. Nah, inilah yang terjadi dalam profesi arsitek di Indonesia ya, yang merasa puas hanya karena dia mendapatkan proyek dari owner ya, dibayar ya. Gitu. Padahal kalau lihat dari ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan, baik dari kuliah, dari praktek, dari pergaulan, kapasitas itu luar biasa besar. Bukan hanya sekedar untuk mengerjakan proyek atau membuat karya arsitektur, tapi bisa membuat banyak perubahan untuk masyarakat. Jadi lewat eh, ilmu yang kita punyai, ya, sebetulnya arsitek itu ya kompetensi arsitek bisa berbuat lebih banyak daripada sekedar hanya mengerjakan proyek. Ini yang agak sedikit provokatif karena dan saya menggunakan tagline design thinking karena ini adalah anugerah arsitek yang sebetulnya arsitek yang punya gitu ya, arsitek yang punya gitu. Jadi kan ini untuk eh, pengembangan mereka ya. Nah, bagian pertama ini tentang sejarah design thinking. Nanti ketika menuju bagian kedua, saya akan stop share screen dan saya akan hentikan record. Dan kalian saya minta untuk melakukan respon terhadap apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, itu lebih supaya kuliah kita itu tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, nah, seperti yang minggu lalu sudah saya berikan spoilernya adalah design thinking itu berkembang ketika justru dari sains ya, dari sains. Karena ini dipicu sekali tahun 1970-an di mana ada perlombaan ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Barangkali teman-teman milenial harus bicara sejarah dunia kembali, what is Uni Soviet ya. Itu dua negara adidaya yang muncul persekutuan dari berbagai negara-negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua dan mereka berlomba-lomba dalam mengembangkan iptek, iptek ya bukan seni, seni belakangan ya, dalam mengembangkan sains dan teknologi. Salah satunya adalah ingin melihat sejauh mana sih batas manusia dalam memahami alam semesta gitu. Kemampuan dan luar biasa kemampuan manusianya sangat tidak terbatas sebetulnya sampai bisa meraih bulan gitu ya. Gitu. Nah, disitulah sains sangat berkembang dan disitulah mulai muncul kalau nggak ada loncatan-loncatan kreatif itu sains ada dalam comfort zone. Hanya hitung-hitungan belaka, just like seperti yang ada di Indonesia. Ya, tidak semua ya, tidak semua saintis, banyak saintis yang mendobrak ya, mendobrak supaya ilmu pengetahuan itu banyak juga ada dosen-dosen di ITB ya yang ingin membawa sains itu lebih bisa bermanfaat buat masyarakat, tapi mostly dalam pengajaran sains masih seperti ya di arsitek masih ada dalam comfort zone. Nah, di Amerika tidak, karena mereka kalau sainsnya dalam comfort zone, mereka akan terselip oleh Uni Soviet, ya, terselip oleh Uni Soviet, kalah hegemoni, kalah pengaruh, hingga mereka apa, mencoba melihat kalau saintis hanya berpikir linear, itu tidak akan ada terobosan-terobosan. Nah, kalian bisa lihat semangat ini pada film Hidden Figures ya. Semangatnya jelas banget ya pengembangan sains di sana itu. 3 orang wanita ahli matematika ini dibutuhkan karena tugas mereka adalah memastikan ketika Amerika meluncurkan Apollo, 3 astronot ini, eh, Michael Collins yang tidak ke bulan, yang hanya di
kendaraan. Kemudian yang kedua adalah Edwin Buzz Aldrin ya, yang kemudian tokohnya jadi ini di Toy Story ya. Dan yang pertama adalah Neil Armstrong. Neil Armstrong. Ya, misi mereka jelas ketika harus menggunakan hitung-hitungan itu dan kenapa harus ada kreativitas karena eh, mereka harus membawa 3 astronot ini pulang dengan selamat ke bumi. Ini juga seperti yang di Indonesia juga barangkali kalau kita mempelajari sains seperti Anda mempelajari maaf Vicky hanya untuk lulus gitu. Itu juga under question gitu loh. Ngapain mempelajari sains hanya untuk lulus? Hanya untuk dapatkan nilai A kayak saya dulu gitu ya. Saya dapat nilai A tapi ya meaningless gitu loh. Itu juga satu pertanyaan buat Indonesia ya, buat kita semua. Nanti kita akan diskusikan di situ nanti Ray, Iza dan Ilma gitu ya. Beberapa ya, beberapa ideologinya bukan provokasi tapi ideologis yang saya sampaikan ke Anda gitu loh. Pengetahuan itu untuk apa? Ya, tujuan pengetahuan untuk apa? Dan bagaimana ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa memberikan dampak baik buat diri kita dan buat masyarakat. Kita bicara tentang when scientists need creativity. Nah, disitulah mulai orang-orang kreatif ya di Amerika itu diteliti karena sains mendasarkan pengetahuannya pada research ya bukan hanya pada experience ya. Jadi ini di bukunya Geoffrey Broadbent ini adalah Design and Architecture, Architecture and Human Sciences ya. Jadi sebetulnya Broadbent cerita bagaimana desain arsitektur itu mengadopsi apa yang berkembang pada sains itu tahun 70-an. Tahun ketika Sputnik dan Apollo sedang berlomba-lomba untuk mengungkap apa yang terjadi di angkasa luar ya. Nah, lalu mereka meneliti kreativitas dari orang yang paling kreatif saat itu, profesi yang paling kreatif saat itu. Kalau sekarang udah berkembang, tapi saat itu memang arsitek. Nah, itulah satu sejarah yang ya kita arsitek sebagai arsitek harusnya harusnya punya confidence bahwa the first design profession is architect gitu ya. Profesi yang paling kreatif pada masa tahun 70-an perkembangan sains itu arsitek. Ada suatu bukti sejarah yang membuat kita confident bukan untuk bangga-banggaan tapi what can we contribute for human civilization, what we can contribute for the society, what we can contribute to the humanity gitu. Jadi beberapa penelitian ini akhirnya menyimpulkan ada beberapa hal yang misalnya ada orang tipe Diverger, Converger segala macam. Tapi bukan temuannya karena risetnya tahun 70-an ini, bahkan 60-an ya, ini buku tahun 73. Jadi risetnya tahun 60-an memang saat-saat ketika Apollo dan Sputnik itu lagi berlomba-lomba. Sputnik itu adalah kendaraannya pesawat ruang angkasanya Uni Soviet ya. Apollo adalah pesawat ruang angkasa yang dikembangkan oleh United States ya Amerika. Jadi riset tentang creativity, gitu ya. Kita tuh dulu diteliti gitu ya. Sekarang jarang arsitek aja jarang ingin meneliti arsiteknya. Oke, nah ini adalah semacam evolusi pemikiran desain ya. Evolusi dari bagaimana desain dan sains itu menyatu. Dulu desain tidak ada kaitannya dengan sains, hanya craft, hanya coba dan ralat. Ini masih jadi tradisi di arsitek ya. Kalau di studio tradisi ini Anda masih coba dan ralat, pakai tactile, pakai apa tactile itu adalah ya dengan tangan karena tradisi arsitek itu memang tradisi desainer itu memang crafting. Tapi kemudian ketika pengaruh industri nggak bisa dengan craft ya, maka harus ada desain method, harus terstruktur gitu. Kalau yang sekarang itu istilahnya ada BIM, ada software segala macam, itu membuat desain jadi lebih sistematis. Itu karena pengaruh industri. Nah, kemudian setelah ada pengaruh industri dari praktikal masuk ke dalam inti dari industri ya yang menciptakan mesin, yang menciptakan teknologi, itu adalah sains ya. Segala sesuatu bisa terukur dengan baik itu adalah pengaruh dari cari berpikir sains. Dan salah satu arsitek yang sangat berpengaruh di sini adalah Buckminster Fuller. Gitu ya, lewat geodesic dome ini dia menggunakan hitung-hitungan matematika yang begitu presisi untuk membuat sebuah karya-karya arsitektur yang kelas dunia. Gitu. Jadi tidak lagi melakukan intuisi seperti eh, arsitek-arsitek konvensional atau arsitek besar lebih banyak menggunakan intuisi. Buckminster Fuller menggunakan model matematik. Nah, kemudian ini yang dirumuskan oleh Nigel Cross. Nanti siapa itu Nigel Cross akan saya sampaikan di slide berikutnya. Yang akhirnya, apakah desain itu bagian dari sains, perdebatannya, atau desain itu terlepas dari sains? Wah, itu perdebatan yang memang menimbulkan pro dan kontra. Tapi akhirnya yang paling firm adalah rumusan dari Nigel Cross, yaitu design as discipline. Ya, jadi ada disiplin yang nanti saya jelaskan, tapi kira-kira
eh, ada tiga disiplin ya. Yang pertama adalah sains yang memang berorientasi pada truth ya, harus sesuai dengan fakta yang benar-benar atau salah gitu tuh, itu sains ke situ ya. Anda menurunkan rumus matematika, kalau salah ya salah. Anda menghitung ini kimia apa fisika, kalau salah ya salah gitu ya. Nah, tapi juga ada yang tidak bisa digitukan, yaitu dunia seni ya, dunia sastra. Tidak ada yang betul atau salah di sastra, tapi penghayatan. Ya. Nah, desain adalah disiplin ketiga yang ada keduanya gitu ya. Kita bisa sangat eksakta, sangat saintifik, tapi kita juga bisa sangat artistik. Itu disebut sebagai desain dan disiplin. Nah, di sini sebenarnya yang menarik adalah bahwa arsitektur dengan menempatkan diri sebagai desain, dia hanya bagian dari sebuah objek arsitektur itu. Ada desain produk ya, yang produk industri sekarang yang lebih jelas ya, yang lebih kecil. Ada desain interior, bahkan ada desain fashion gitu, fashion interior atau sekarang desain desain IT ya, desain arsitektur komputer, just the object gitu. Tapi cara berpikir dari arsitek itulah akan menarik whatever objeknya ya. Nah, inilah kira-kira resumnya adalah design thinking itu adalah dari disiplin desain, terutama sejarahnya yang paling berpengaruh adalah profesi arsitek, yang kemudian dipelajari di desain lain. Awalnya, cara berpikir desain menarik dipelajari karena menggabungkan cara berpikir sekaligus ya, rasional dan intuisi sekaligus. Misalnya kata-kata creative problem solving dan logical artistic development dari Lawson. Nah, Lawson juga melakukan eksperimen bahwa ada cara berpikir yang berbeda antara desainer dan saintis. Ini sebetulnya Lawson bereksperimen itu menggunakan cara berpikir sains ya, karena melakukan penelitian gitu. Jadi Lawson meneliti desainer, arsitek yang diteliti ya, mahasiswa arsitektur diteliti dibandingkan dengan mahasiswa matematika. Dan ternyata mereka punya cara berpikir yang berbeda. Ketertarikan engineer adalah ini saya mendapatkan dari salah satu tokoh ya yang mungkin dekat dengan Anda ya, Kak Saska ya, Setran Akbar. Dia belajar design thinking dari MIT ya, secara online itu. Eh, Salah satu yang saya temukan ketika ngobrol dari beliau, beliau itu kalau nggak salah dari elektro atau dari TF ya, dari engineer, dari pokoknya basisnya IT gitu ya. Nah, buat beliau yang biasa berpikir engineering gitu, selalu diajarinya system thinking. Yang penting sistem gitu ya. Nah, rupanya nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Karena sistem thinking tidak memberikan banyak ruang untuk kreativitas. Dan design thinking yang dia dipelajari itu memberikan kreativitas. Kalau yang sekarang itu design thinking lebih banyak berbicara tentang user experience gitu. Kalau dalam sistem thinking mereka hanya bikin produk. Bayangin kalau Anda punya teman-teman dari elektro itu ketika mereka membuat sistem itu mereka hanya melihat produknya akan seperti apa, objeknya seperti apa. Ya, sistemnya dalam satu objek seperti apa. Ya, mereka tidak dalam buat sistem tidak pernah membayangkan bagaimana sistem ini akan digunakan oleh orang lain, akan digunakan oleh orang lain. Design thinking memberikan kesempatan itu sehingga sistem yang mereka kembangkan itu dengan memasukkan user experience itu sistemnya jauh lebih fluid, jauh lebih pas, jauh lebih associate karena masukkan unsur pengguna manusia. Itu yang secara praktikal yang banyak design thinking banyak dipelajari oleh teman-teman dari engineering itu. Nah, tadi ini kemudian bukan hanya engineering, relasi sains dan desain itu membuat setara disiplin sains dan disiplin desain itu dan kemudian meneliti desain dengan metode ilmiah tadi ya. Kira-kira itu beberapa ya ITB kenapa ada TPB kemarin ini lagi ribut juga di ITB karena TPB katanya mau dikurangi jadi satu semester atau mau dihilangkan wah sama itu karena di dunia sana memang ilmu-ilmu yang non sains itu menjadi apa ingin ingin setara dengan sains tapi kemudian juga kok beda gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa kok ada TPB? TPB itu kan Mafiki ya, itu adalah para para penggagas TPB percaya kalau sains itu yang membawa kemajuan buat masyarakat. Itu. Jadi Anda harus belajar sains. ITB itu harusnya punya basis sains yang kuat. Nah, tapi kemudian oleh salah satu penggagas TPB almarhum Pak Joko Kuswartoyo, Pak TPB kan nggak ngefek Pak gitu loh. Kata beliau adalah itu bukan masalah konsepnya, tapi masalah implementasinya, masalah cara mengajarnya gitu. Saya berdebat dengan beliau, bukan itu masalah konten Pak yang salah. Tapi sepeninggal beliau, eh, saya sadar bahwa Pak Cuk benar. Permasalahan di TPB itu adalah permasalahan pada delivery, bukan pada pada konten gitu ya. Itu. Apalagi TPB mau dikurangi ini, padahal kan what we believe ya, sains itulah yang membuat masyarakat maju gitu. Bayangin nanti kalau TPB
tidak dianggap penting, terus mahasiswa ITB langsung dimasukkan ke prodi yang sangat parsial gitu. Eh, ada satu konsekuensi yang mungkin belum dipikirkan oleh mereka-mereka dari teman-teman yang menginginkan TPP atau sains itu dikurangi gitu ya. Harus ada ini nanti harus ada alternatif lain. Nah, akhirnya design thinking itu adalah sebetulnya ekstraksi dari cara berpikir desainer yang diterapkan pada bidang-bidang non design. Ya. Jadi nanti misalnya buat Ray ini tantangan nanti eh, sebagai ketua himpunan bagaimana menerapkan design thinking untuk mengelola himpunan ya. Kak Saska kemarin hampir menjadi ketua IA ya hanya terpaut kurang dari 100 suara dari 3.000 suara dengan modal yang sangat berbeda yang sangat sangat jomplang dengan apa Mas Gembong ya. Mas Gembong tuh modalnya kalau nggak salah 5 miliar, Saska itu kayaknya 200 juta juga nggak nyampe gitu loh. Tapi suaranya itu yang 1 3 ribu sekian, yang 1 3 ribu sekian kurang terpaut hanya kurang apa kurang dari 100 suara. Nanti kapan-kapan mau saya undang juga nanti ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi ya dengan Saska tentang design thinking ini. Sepowerful itukah gitu ya. Nah, inilah sejarah design thinking ya. Kapan sih pertama kali design thinking disebut? Paling nggak dari literatur yang pertama kali menyebut design thinking itu adalah Brown Lawson. Ya. Judul bukunya adalah How Designer Think dan design thinking itu hanya chapter dari buku dia. Bukan chapter ya, section salah saya, section ya, section ketiga dia. Nah, tapi kemudian yang lebih banyak dikenal adalah Peter Rowe karena judul bukunya adalah Design Thinking, gitu ya. Dan yang cukup menarik, buku Peter Rowe ini adalah diterbitkan oleh MIT Press. Ini yang membuat saya sering terkagum-kagum dengan MIT ya, bahwa remah-remahnya ya, MIT Press saja itu menerbitkan buku-buku yang kemudian berpengaruh di dunia. Itu baru MIT Press-nya ya. MIT-nya akan seperti apa? Wah, itu salah satu cita-cita saya ingin tahu dapurnya MIT seperti apa ya. Nah, saya akan uraikan sedikit pengantar dari apa yang disebut Lawson. Ini hanya pengantar saja ya. Lawson tidak mendefinisikan what is design thinking, tapi lebih menggambarkan ciri-cirinya. Misalnya, desainer berpikir reasoning dan imagining sekaligus, ya rasional dan intuisi sekaligus. Ada proses kreatif, ini juga akan kepakai ada first insight, preparation, incubation, illumination, verification. Desain punya guidance ya, ada rule of thumb. Desain mengembangkan strategi desain ya, ada party, ada beberapa yang mahasiswa saya yang pakai party, ada general ideas, ada main generator. Itu ini ada beberapa praktik desain ya, ada pragmatik, ikonik. Jadi Lawson lebih banyak memetakan. Dia tidak memberikan definisi, tapi memetakan. Nah, yang lebih terstruktur adalah Peter Giro ya, Peter Rowe gitu. Nah, yang cukup menarik adalah ketika dia meneliti desainer, selalu ujung-ujungnya adalah designer in action. Ya, jadi nggak mungkin nggak ada desain kalau kita tidak action, kita tidak melakukan sesuatu. Itu mengapa mata kuliah ini tidak dimulai dengan teori, tapi dimulai dengan Anda membuat gagasan awal dengan pemetaan permasalahan. Itu adalah nature dari desain. Hajar dulu, mikirnya belakangan. Bukan mikir belakangan, tapi ketika menghajar sesuatu kita juga harus berpikir. Tapi artinya nature-nya desain adalah hajar dulu teori belakangan gitu ya. Nah kalau saya sebagai seorang ilmuwan yang di ITB nggak boleh gitu lagi gitu ya. Saya harus jadi seorang saintis. Jadi dari anda saya harus punya kerangka dulu kemudian saya terjunin Anda gitu, lalu saya akan lihat ya gimana Anda bekerja gitu ya. Jadi student in action gitu ya. Jadi itu yang saya teliti ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Wittrow melihat bagaimana procedural aspect of design thinking. Ini yang disebut sebagai metode desain ya, bahwa design thinking itu ada prosedurnya, ada step-stepnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kemudian adalah values ya. Ketika desainer memutuskan sesuatu, ada values, ada norm yang dia anut. Sehingga keputusan-keputusan desainer ini sangat berbeda. Saya juga melihat dari tiga produk Anda juga sangat berbeda. Itu akan sangat tergantung dari values yang Anda yakini. Itu. Jadi ya ini perdebatan yang sebetulnya cukup runcing meskipun tidak muncul adalah dalam dunia pendidikan kita. Itu perbedaannya sangat tajam. Gitu. Saya dan beberapa orang teman yang jadi dosen menganggap, yang jadi dosen juga menganggap bahwa
mestinya pendidikan itu harus bersifat customized buat anak-anak. Jadi tidak bisa diseragamkan. Kalaupun ada standar, itu adalah standar minimal. Standar yang bersifat checklist, di mana kalau Anda memenuhi standar itu, sudah pasti lulus. Nah, kalau belum lulus, itu ya ikuti standar itu. Itu tidak bisa menentukan nilainya standar itu. Gitu. Standar itu adalah minimal yang harus dicapai. Nah, tetapi karakter itu harusnya sangat unik ya. Sangat unik dari masing-masing orang. Gitu. Nah, ini yang di Indonesia rasanya rasanya suara ini masih minor ya. Tapi kalau misalnya saya ke New Zealand kemarin, ke negara maju, New Zealand sudah menerapkan itu. Jadi pendidikan akan sangat customized. Saya dapat cerita dari Inggris gitu ya, anaknya teman saya juga si guru ya, bukan dosen ya, gurunya mendidik anak-anak mahasiswanya, anaknya teman saya itu sesuai dengan bakat. Lalu ketika dia ingin mengembangkan bakatnya, field ya, tempuran di dunia itulah guru yang tahu. Jadi dikasih opsi kalau kamu ke sini nanti kamu ke sini, kalau kamu ke sini nanti ke sini. Ini gini gini gini. Jadi si anak juga mikir, saya tuh maunya apa gitu loh. Kalau mau ke sini waduh kayaknya berat nih. Kalau mau ke sini kok kayaknya terlalu ringan. Ini gini ya. Diskusi antara guru dan murid itu di Inggris itu saya cerita itu jadi sangat intens. Makanya SDM mereka sangat bagus karena anak-anak jadi sangat confidence menentukan pilihannya karena dibimbing oleh orang-orang yang mumpuni ngerti di dalam bidangnya itu. Sementara di kita itu masih masih ngerjain tugas gitu. Tapi saya optimis ya, Indonesia akan jadi negara maju karena kemarin kita bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya 3-0 gitu ya. Dan kita butuh orang-orang bule ya. Kita punya sesuatu yang menarik bule-bule untuk jadi bergabung dengan Indonesia gitu ya. Nanti ini semangat kita gitu ya. Nah, sebetulnya inilah inti dari pemikiran Peter Rose ya. Jadi design thinking versi Peter Rose itu adalah ingin melihat arsitektur posisinya and the realm of inquiry. Jadi bagaimana inquiry itu semacam penyelidikan ya, cara mendapatkan pengetahuan. Oke, oke. Barangkali Anda kalau kuliah di arsitektur jarang ya yang banyak ngomong. Anda belajar, kita belajar apa sih? Pengetahuan apa yang kita hasilkan? Pengetahuan apa yang kita dapatkan? Peter Rowe bicara itu, the realm of inquiry. Arsitek itu belajar apa sih? Pengetahuannya didapatkan dari mana sih? Jadi ada dua macam. Nah, ada dua macam. Itu yang pertama adalah pengetahuan arsitektur, pengetahuan desain arsitektur itu didapatkan dengan relationship to the society. Di kuliah ini yang akan lebih ditonjolkan. Ya, bagaimana relasinya dengan masyarakat. Kalau di studio rasanya ini lemah sekali gitu ya. Ini lemah sekali. Anda masuk ke dalam studio kemudian eh, terisolasi, kemudian menganggap apa yang di studio sudah benar, sementara di dunia lain sana sebetulnya berpengaruh dalam suatu desain arsitektur itu jauh lebih kompleks daripada apa yang dieksersis di studio gitu. Eh, saya pernah berdiskusi dengan satu dosen dari Sheffield ya, temannya Bu Roro itu si Tanzil ya, Safik Tanzil. Di Inggris beberapa dosen sudah ingin kayak seperti Anda gitu, membawa proyek nyata ke dalam ini gitu ya, di dalam tugas-tugasnya. Bahkan Syafiq Tanzil itu secara radikal bilang bahwa kalau bisa nanti masyarakat aja yang melihat tugasnya mahasiswa gitu. Wah, buat saya seru itu. Karena kita akan belajar banyak di situ. Dan itu di dalam studio ya, itu di dalam studio gitu. Di negara-negara maju sudah mulai masuk bahwa real itu mulai di-exercise ya, the real problem di dalam society itu mulai di-exercise. Di Indonesia masih sangat jarang, di ITB sepertinya masih agak alergi. Nah, tapi jangan sampai Peter Rowe juga membuat ini apa? Jangan lupa adalah relation to itself and consent to element. Jadi seperti yang apa tradisi kita bahwa arsitektur itu memang harus harus ada aspek-aspek teknisnya, aspek-aspek objektifnya gitu. Nah, makanya gitu ya. Nah, ini statement-statement yang cukup menarik dari apa Peter Rowe ya. Design thinking-nya itu adalah intertwined ya, apa jalinan. A convert to realm of inquiry, the making of architecture in the light of the external vision, man its word and its word. Jadi apa sih tujuan arsitektur? Apa kaitannya dengan dunia eh, apa ya kemanusiaan atau masyarakat yang lebih luas? Ya, dulu zaman saya ada Pak Kuswartoyo yang bawa ini ya isu-isu ini. Tapi kemudian rasanya sekarang tokoh-tokoh ada lagi Pak Yusuf Salia juga yang kuat sekali untuk bicara humanity, filosofi.
Tapi rasanya sekarang di kita agak kurang ya. Orang-orang yang bisa membawa arsitektur dalam diskurs yang lebih luas dari sekedar, nah yang kedua ini arsitektur itself. Sekarang di ITB lebih banyak bicara arsitektur in itself ya. Nah, apa kata Peter Rowe adalah, ini kata-kata kunci dia adalah, tanpa adanya tujuan sosial, ini akan sulit untuk imagine. Ya, nanti TA sebetulnya Anda akan dilatih seperti itu, gitu ya. TA dan apa sudah lumayan sangat bagus dari TA yang hanya ngerjain project, tapi kita akan mengerjakan sebuah isu. Tapi ini jadi kata-kata kunci yang mungkin buat teman-teman nanti bisa mulai membuat insight untuk membuat proposal TA adalah without social purpose, it is difficult to imagine how broad understanding of the meaning of architecture can be established. Jadi tanpa ada tujuan sosial, maka mana arsitektur nanti yang Anda rancang gitu ya. Kita di Khairina dulu ya kasus kasus yang pertama. Nanti kalau di TA adalah kasus ini Anda ya, proposal TA Anda adalah maknanya ya, broad understanding dan maknanya akan sulit kalau without social purpose. Nah, yang kedua adalah without engagement ya. Ini yang tentang arsitektur Israel. It's difficult to see how architecture can be conveyed in the cultural mainstream, even with a strong sense of purpose. Jadi kehilangan akarnya jika terlalu meluas. Ya, jadi kalau lepas dari arsitektur itu lepas dari disiplin arsitektur itu nanti juga goyang ya, engagementnya lepas gitu. Nah, tokoh yang lain, yang ketiga adalah Nigel Cross. Itu yang merumuskan tadi, designerly way of knowing. Yang kemudian di tahun ini, kalau nggak salah, atau tahun lalu, Nigel Cross di email ini nanti saya post di Twitter adalah dia bicara bukan design thinking tapi designerly thinking. Nah ini tadi ya. Jadi jika sains itu fenomena lingkungan alam, humaniora itu pengalaman manusia, desain itu adalah lingkungan binaan. Jadi ada tiga disiplin ya. Sains, humaniora, desain. Ini menurut Nigel Cross. Metodenya adalah ini ya. Dan nilai-nilainya adalah beda-beda. Kalau sains itu ujungnya kebenaran, kalau humaniora itu keadilan, kalau Anda membaca sastra, sering yang diperjuangkan adalah kelompok-kelompok marginal, supaya kita lebih bersifat adil kepada mereka-mereka yang sering terpinggirkan, sering tidak diperhatikan. Nah, tapi desain adalah lebih ke kecocokan atau adaptasi. Apa konsekuensinya nanti di slide berikutnya. Ini ya. Nah, lebih terstruktur daripada Brian Lawson dan Peter Rowe gitu ya. Lebih sangat sistematis gitu dan kita jadi seorang desainer tahu dibanding dengan disiplin sastra ya, humaniora atau disiplin sains, Mafiki itu lebih bicara tentang truth, kebenaran, ya bumi itu bulat, bulan itu mengelilingi sekian, gempa bumi itu sekian magnitudo segala macam. Sastra itu bicara tentang eh, keindahan dari apa keseharian misalnya ya. Itu, nah kalau kita bicara tentang appropriateness, jadi sering asistensi, sering desain berubah. Nah itu naturnya desain memang. Cari yang cocok, nggak pas seperti ini gitu ya. Ya, tanya Ronaldo ini udah ngumpulin tugas mau diperbaiki, mau Pak. Nah itu kan karakter seorang desainer. Memang terus ya nggak selesai-selesai. Apa yang membuat desain selesai? Waktu, biaya, tenaga. Kalau tenaganya udah habis ya sudah selesaikan. Waktunya udah selesai, selesai nggak selesai kumpulkan. Wah biayanya nggak ada ya sudah di apa eksplorasinya diselesaikan ya. Oke, bagian kedua adalah populer design thinking. Oke, sementara itu dulu sesi pertama saya ingin supaya nggak satu arah, saya ingin mendapatkan respon dari teman-teman. Silakan, siapa dulu? Mau Iza dulu? Boleh, Pak. Ya, Eh, jadi yang menarik menurut saya tuh eh, dari teorinya Peter Rowe itu kan eh, ada dua, relationship to society sama arsitektur. relationship to itself. Nah, saya tuh eh, kayak membandingkan dengan ajaran ajaran Islam gitu. Karena Oke, sebenarnya kalau di ajaran Islam kan manusia tuh sebagai khalifah sama tugasnya sebagai khalifah sama ibadah ke Allah. Jadi betul. eh, kalau diimplementasikan ke arsitektur ternyata teorinya Peter Rowe itu seperti kayak cocok atau bersinggungan dengan ajaran Islam Ya, karena eh, arsitektur kalau nggak bermanfaat buat orang lain
nggak bermanfaat buat lingkungannya, ya buat apa gitu. Jadi Ya, betul. menurut saya itu menarik gitu, Pak. Oke, ya. Jadi gini Iza, lebih jauh daripada kamu sekedar Islam yang normatif. Kalau kami ya, saya terutama dan saya yang beberapa teman itu sedang mengembangkan dan bukan hanya Islam ya, masuk ke Hindu, masuk ke Katolik. Katolik saya cukup banyak kenal dengan beberapa orang. Bahkan yang paling sulit itu masuk ke Kristen ini. Ini itu yang paling sulit ya religion Kristen itu. Jadi gini. eh ada peluang design thinking untuk merajut karena tadi appropriateness yang dicari adalah kecocokan adalah desain adalah design thinking itu bisa digunakan sebagai tool untuk merevitalisasi atau mereaktualisasi local wisdom atau traditional knowledge ya termasuk tadi yang kamu bilang Islam gitu ya itu dalam ilmu pengetahuan modern ya termasuk kita arsitektur modern. Salah satu kelemahan dari arsitektur modern, sains modern adalah melepaskan subjek dengan objek. Ini sedikit sedikit supaya kamu nggak terlalu naif dalam melihat Islam dan arsitektur gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena anak tingkat 3 kalau naif nggak apa-apa itu Cak. Gitu ya. Tapi nanti kalau kamu berhadapan orang-orang yang anti radikalisme, wah, mereka itu sebetulnya yang malas-malas beribadah terus membuat justifikasi bahwa agama itu nggak penting gitu ya. Itu kamu kalau berhadapan kalimat kamu kalau berhadapan dengan itu bahasanya saya coba kasih insight aja lah. Bahasanya adalah dalam khasanah keilmuan non modern termasuk keilmuan Islam itu tidak dipisahkan antara subjek dengan objek, antara ilmu dan ilmuwannya, antara Borobudur dengan Gunadarma, ya antara Prambanan dan Wiswakarman gitu. Jadi ketika kita melihat bagaimana desain Borobudur, maka kita juga harus melihat bagaimana penghayatan Gunadarma dalam merancang itu. Kalau dalam Islam, tradisi Islam itu al ilmu sifatul alim. Wah, ini saya dapat dari orang pesantren ya, orang gontor. Ilmu itu menjadi representasi dari ilmuannya, gitu, ulamanya ya, alim, ulama ya. Nah, inilah yang oleh sains modern dipisah. Nggak penting itu ilmuwan, yang penting adalah ilmunya. Supaya ini anggapan mereka karena modern ingin progres, ingin maju, tidak terhambat oleh ilmuwan yang pasti punya fashion interest, punya aneh-aneh lah kalau ada lihat mempelajari ilmuwan itu pasti aneh-aneh ya. Ya bom atom aja bahwa Oppenheimer pernah selingkuh nggak penting itu. Abaikan. Ya komputer aja bahwa salah satu penemunya si siapa itu imitation game itu pedofil itu nggak penting itu. Game teori aja gitu loh. Bahwa ketika menemukan itu si John Nash itu pernah skizofrenik itu matematika nggak menganggap itu perlu gitu ya. Dan yang lebih parah lagi adalah kalkulus. Ya Anda diajari kalkulus bikin bikin rumus-rumus, menyelesaikan rumus-rumus kayak saya dulu bisa menyelesaikan rumus-rumus kalkulus dapat A tanpa tahu kalkulus itu apa. Padahal kalkulus itu kalau kita lihat diciptakan oleh Newton dan Leibniz adalah untuk mengkalkulasi perubahan gitu. Jadi kalau saya sekarang lupa pada hitung-hitungan kalkulus, tapi sekarang ketika ngerti itu bahwa niatnya para para pemikirnya adalah melihat perubahan, maka yang saya lihat dari para mahasiswa bukan hasil akhirnya, tapi perubahan yang terjadi gitu. Kalkulus saya dapat A kok, masuk semangatnya nggak dapat gitu ya. Nanti kalau dimodelkan bisa itu kalau orang ketemu sama orang matematik kalau belajar dimodelkan pakai apa diferensiasi. Jadi diferensiasinya nanti nilai-nilainya nilai A, B, C-nya ditentukan oleh diferensiasi. Standar dulu, pokoknya checklist semuanya nilai B gitu kan. Nilai A, B pakai standar diferensiasi. Wah, seru itu. Gitu kan. Jadi objektifikasi kalau sekarang kan subjektif A sama A, B itu kan suka-suka dosennya. Tapi kalau pakai kalkulus seru itu nanti. Waduh, kayak gitu. Gitu, Cak ya. Jadi terima kasih apresiasinya bahwa kalau dari apa design thinking itu kalau dari saya menegaskan dari punyakmu apa pendapatmu adalah design thinking itu memberikan peluang untuk menggali kembali wawasan khasanah keilmuan non modern ke dalam disiplin pengetahuan modern. Kita di sini adalah dalam disiplin pengetahuan modern ya, dalam desain arsitektur.
mungkin bahasanya, insight-nya seperti itu bahasanya supaya nggak terkesan apa naif gitu ya. Meskipun anak tingkat tiga ya wajar kalau masih naif gitu. Tapi ke depan nanti statement kamu akan lebih diperhalus dengan argumen-argumen yang lebih broad dan rasional. Itu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Oke. eh Ilma dulu, Ilma silakan. Eh, Kalau dari saya sendiri lebih ini aja sih Pak, materi kali ini kayak menyadarkan saya kalau ternyata dari arsitektur tuh bisa sangat berdampak ke masyarakat karena sebelumnya tuh saya menangkap kalau arsitektur tuh nggak bisa berdampak ke masyarakat karena yang kita pelajarin tuh lebih kayak melayani untuk duit gitu. Jadi Wah ini, wah seru ini kalau mahasiswa udah ngomong kayak gini. Eh, 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 saya ya kemarin kurang ketemu lebih dengan, gitu. ya saya kemarin ketemu dengan Bu Indah 1 jam kita bicara seperti itu. Dan Anda tahu kalau ketemu dengan Bu Indah Widya Stuti ngomongnya sudah sangat apa tinggi sekali gitu, sangat sangat depth, sangat sangat depth dan sangat high. Dan isu tersebut itu beberapa waktu saya kalau nggak sakit kami sudah obrolin itu dengan beberapa dosen itu kemarin sebelum puasa. Jadi mungkin nanti setelah Lebaran itu kalau kamu udah ngomong kayak gitu, Ilma ini bukan hanya arsitektur tapi sains modern. Ya, it confirm. Saya dengan Pak Heru Rizal confirm ya. This is the problem of modern science. Jadi kalau bahasa saya ilmu pengetahuan modern gitu. Salah satu saintis dari Turki yang namanya Islam juga sih namanya kebetulan Islam tapi dia saintis adalah the lack of modern science adalah kelemahan dari modern science adalah dia tidak menjelaskan the purpose of life gitu. Arsitektur kita kan dipengaruhi arsitektur modern, dipengaruhi sains modern gitu. Kita cuma peri-peri, tapi problemnya adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak membuka, tidak membahas tentang tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa sih? Itu sudah saya konfirmasi pada dua saintis, yang satu Kang Zam dari dosen GM ya, Geofisika Meteorologi, yang kedua Pak Khairul Rijal dari fisika. Gitu. Tuh, jadi kalau kamu sadar ini lawan kamu berat ini karena referensi sekarang tua duit akhirnya sekarang betul juga ya hanya urusannya duit gitu karena tadi tujuannya apa nggak ini nggak terbahas di dalam ilmu pengetahuan modern ya paling gampang duit lah kalau anda dapat duit kita bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, Ray. Oh, oke, Pak. Nah, Kalau dari saya sendiri sih yang menurut saya menarik adalah gimana caranya nerapin design thinking itu ke aspek non teknis, Pak. Jadi kan sempat disinggung juga ya. iya Sebenarnya betul. kalau saya pikir tuh, kalau saya pertama kali dengar ya Pak kata design thinking itu artinya kita bagaimana cara berpikir secara desain gitu. Dan mungkin aspek-aspeknya sendiri itu lebih ke arah desain juga. Tapi yang menurut saya menarik adalah gimana caranya menerapkan hal itu ke aspek yang non desain. Dimana ketika ketika muncul suatu diskusi gitu, pemikiran-pemikiran, langkah pemikiran dari desain itu bisa diterapkan. Karena memang biasanya kan kalau kita diskusi itu lebih ke arah hal-hal yang rasional ya, hal-hal yang masuk di dalam otak. Tapi eh, menurut saya tuh bisa beberapa hal yang nggak dipikirkan gitu, yang sifatnya kayak desain, tapi itu bisa menjadi solusi yang menarik. Itu yang menurut saya cukup Akan desain bisa oke. diituin, Kak. Oke, jadi gini ya, memang ini adalah kuliah ini setelah ini kan saya akan memberikan materi kuliah nanti mungkin beberapa ya. Tiga, ini yang pertama, nanti yang kedua adalah frame innovation, yang ketiga masih tentang ANT, yang keempat adalah practice ANT. Materi kuliah saya hanya 4 kali lagi. Nah, jadi Anda sudah mengumpulkan tugas untuk UTS, ya. Kemudian baru, ya karena kita mundur kemarin ya, karena ada masalah administrasi dan saya sempat kena musibah kemarin, jadi mundur. Habis ini materi kuliah saya hanya 4. Habis itu ini selanjutnya itu tadi kita exercise di sini nanti, Ray. Gitu. Gitu. Kalau buat Ray yang ketua himpunan ini setelah exercise dari kuliah nih himpunan nih your field. Ya, jadi saya udah kepikir nanti setelah kuliah ini, setelah bulan puasa, kita kalau bulan puasa, apalagi yang sahur kalau jam 7 ke kampus kan berat juga ya. Saya tadi juga sempat bangun ya jam 7 kurang mandi gitu langsung buka komputer enak. Tapi nanti setelah Lebaran barangkali minggu pertama masuk kuliah, kita nongkrong nanti mungkin di kampus atau di kafe mana kan kalau cuma 3 orang atau 4 orang kan kuliahnya bisa dibawa ke warung kopi mana gitu. Nah itu Ray, nanti kita akan bahas di situ. Kalau ngopi-ngopi akan jauh lebih ini, jauh lebih diskusinya akan jauh lebih ya 3 jam ya 3 SKS, 45 kali 3 nggak cukup itu untuk diskusi kayak gitu. Gitu. Gitu ya Ray. Jadi nanti jawab apa dari saya responnya adalah nanti setelah Lebaran kita ngopi-ngopi bareng nih ya jam 7 pagi.
Baik, saya lanjutkan ya di sesi kedua ya tentang popular design thinking ya. Oke, stay tune ya.